Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi pada pagi hari ini agenda kita yaitu safety talk ya atau safety briefing, di mana biasanya juga dilakukan ya sama rekan-rekan sebelum mulai pekerjaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin dipersilakan kepada Mas Kikit jika ada yang disampaikan ke rekan-rekan tim, Mas. Baik Mbak, terima kasih pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dari Mbak Anissa. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa kumpul hari ini dengan keadaan sehat walafiat, semuanya juga bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, agenda hari ini adalah safety talk briefing mengenai K3 dan juga terkait knowledge teman-teman K3. Teman-teman di lapangan terkait K3 ya. Nanti tolong seperti biasa berarti ya Mbak ya, kita cek-cek kelengkapan K3-nya sama pengetahuan teman-teman di lapangan terkait K3 ya Mbak ya. Mungkin dari saya itu dulu, silahkan dilanjut teman-teman yang di lapangan, monggo open cam dan juga siapkan APD-APD-nya ya. Monggo Mbak Anissa nanti yang lead ya. Oke, siap Mas. Ya, dipersilakan ke tim mana dulu yang untuk melakukan safety briefing. Halo, siap dulu atau pembilahan nih, Bang Vega, Bang Zamri? Hadir, Pak. Oke, Bang Vega, tolong open cam dan persiapkan di show ya, APD-nya ya, alat pelindung dirinya ya, Bang Vega ya. Iya, Pak. Bentar Pak ya, kita ambil dulu ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terus ada sepatu safety juga. Ada sepatu safety sama sarung tangan. Sama helm. Untuk hari ini masih standby ya Mas ya? Belum ada progres ya? Belum, Mbak. Masih Oke. standby di basecamp semua. Oke, ini untuk WRC apa Mas tadi Mas tembilah ya? Tembilahan. Tembilahan. Ya, untuk pengawas ketiganya dengan siapa Mas? Pengawas ketiganya kalau yang di apa atas nama Bernang, Mbak. Atas nama siapa Mas? Bernang. Oh, Bernang. Ya. Oke, ini tim Mas Vega ada berapa orang Mas? Di sini kita ada sekitar 5 orang kurang lebih, Mbak. Oke, 5 orang. Ya, karena mungkin masih standby ya Mas ya. Itu lagi pada ngumpul nggak Mas untuk rekan-rekan? Cuman ada 3 orang nih Mbak yang di basecamp sekarang. 2 orang lagi sakit. Oh gitu. 1 orang lagi izin. Ada acara keluarga katanya. Oke, berarti karena masih standby juga ya Mas ya. Ini mungkin safety talk ini tidak hanya dilakukan secara formal atau informal saja, tapi bisa dilakukan sekedar sharing atau diskusi. Untuk ketiganya tadi atas sama Mas Bernang ini ada di situ Mas?
Nggak ada, Mbak. Oh, lagi nggak ada ya? Iya. Oke. Untuk pengawas lapangannya atau tim leader dengan siapa, Mas? Saya sendiri, Mbak. Oh, dengan Mas Vegan. Iya, jadi karena dari pengawas ketiga ini nggak ada ya selama standby ini, jadi mungkin bisa di backup sama Mas Vegan ya. Jadi untuk safety briefing ini di diskusi aja atau sharing gitu ya mengenai kelengkapan APD. Jadi APD dan tools kerja ini juga dilengkapi ya Mas ya. Dan mungkin peralatan kerjanya dicek gitu ya agar masih mengetahui gitu masih layak atau tidak untuk digunakan. Dan lalu bisa diskusi mengenai kemungkinan apa saja bahaya yang dapat terjadi maupun bahaya yang kemarin telah ditemukan di lapangan gitu. Jadi dari bahaya tersebut nanti dari Mas Vega maupun rekan-rekan lain ini didapatkan gitu sebuah suatu langkah apa sih pencegahan agar bahaya tersebut tidak terulang kembali. Mungkin begitu Mas Vega. Mungkin selama standby ini dipersiapkan kembali untuk dokumen kerjanya ya, seperti JSA, WP, ataupun surat tugas, ataupun kelengkapan APD-nya, jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya, mungkin karena nanti tiba-tiba ada WO gitu ya, ada tiket, lalu nanti buru-buru, dan nanti APD-nya tertinggal, nah ini nanti kalau misalkan ada safety patrol, ini bisa menjadi temuan. Mungkin seperti itu saja Mas Vega, mungkin dilengkapi ya Mas ya, untuk identifikasi bahaya dan risikonya. Nanti saat sudah ada tiket ya Mas dan nanti sudah ke lokasi, ini nanti dilakukan safety briefing lagi ya Mas ya. Iya, dengan diuraikan untuk identifikasi risiko bahayanya dan langkah pencegahan. Oke, terima kasih Mas Vega. Sama-sama, Mbak. Ya, mungkin dilanjut Mas Pipit ke tim selanjutnya dengan siapa? Tim satunya Bang Zamri ya dari URCSIA. Silakan Bang Zamri, open cam. Halo Bang Zamri. Yuk. Halo Mas. Ya, silakan ya. Baru prepare. Lain, Bang. Ya gimana? Baru prepare Mas. Sorry. Gimana? Baru prepare, baru persiapan. Oh, siap. Mau disampaikan teman-teman terkait PD tim seperti apa ya? Mas? Disampaikan kelengkapan APD-nya ya. Di foto-foto dikasih lihat juga ya. Oh gitu. Ini Mas Zamri masih standby juga ya Mas? Ya. Oke, mungkin bisa dikumpulkan untuk rekan-rekannya Mas. Lagi pada ngumpul nggak ya? Ini lagi udah disuruh ngumpul. Oke. Ini Mas. Pertama gimana Mbak? Untuk APD dulu atau gimana? Mau di foto atau gimana? Bisa ditunjukkan aja Mas, tidak usah difoto. Ditunjukkan saja untuk APD-nya, ya untuk peralatan kerjanya. APD kita di sini ada sepatu, helm, sarung tangan, body harness, tali panjat, kacamata ada Pi? Cari kacamata Pi. Kacamata juga ada. Siapa tuh nggak pakai baju tuh? Iya Mas, baru dibangunkan. Ya, sepatu tambah lagi kacamata. Taruh aja. Yuk kalian siap-siap. Nanti mau dipoto itu semua. Sepatu kalian mana lagi? Sepatunya tambah. Sepatu kalian. Sepatu APD. Taruh situ. Tuh sepatu lagi. Sepatu ini.
Gosok-gosok. Jalan. Gosok apa? Gosok. Mungkinnya sama Pak dengan susu ya. Iya. Ya. Nyari perumulah. Mas Zamri dari mitra mana, Mas? Jarang. MSA. Oke, ada berapa orang Mas untuk satu timnya? Menpongnya kita ada 7 orang, Mbak. Untuk pengawas K3-nya dengan siapa, Mas? Gimana? Untuk pengawas K3-nya atau mungkin pengawas lapangannya? Kita ada nama tim kita nama Arahimi, Pak. Ketiga kita. Araihimi. Dengan siapa, Mas? Perlu bisa diulang? Arahimi, Pak. Arahimi. Ya. Berarti untuk tim Mas Zamri ini sudah ada pengawas K3-nya sendiri ya? Ya, Ada benar. gitu ya? Ada. Lagi pasang baju katanya. Aduh, dia. Gabung, If. Ya, ini pengawas K3 kita ini, Mbak. Oke, Mas. Ini panggilnya Mas siapa ya? Mas Ara ya? Mas Iim. Rohim atau Iim boleh? Ara. Mas Iim. Mas Rohim lah. Untuk safety briefingnya bisa present Mas mungkin Mas? Seperti biasa Mas Rohim safety briefing. Bisa, Mbak. Rekan-rekan, ya. Langsung praktek seperti ini aja, Mbak. Lebih baik kalau misalkan dikumpulkan dulu Mas untuk rekan-rekannya. Oh iya. Kalau untuk rekan-rekannya ya kita yang lagi ready ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, Mbak. Iya. Apa kita praktek aja atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Mbak, oke. Bentar, Mbak ya. Pakai baju dulu, Bang Zamri. Siap. Jangan nanti nggak pakai baju ya. Nggak safety itu nanti. Iya. Gus. Susul. Salam Swastiastu. Selamat semua. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan progres pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan untuk ketiganya karena kita bekerja pada tiang PLN untuk sepatu, helm, body harness yaitu perukan dan tangga. Patuhi peraturan serta SOP yang berlaku di saat dalam bekerja agar kita dapat menghindari zero accident. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Mas Rohim. Ini masih standby ya, masih menunggu tiket ya? Ya, masih standby, Pak. Oke, Mas Rohim, tadi terima kasih atas presentasi briefingnya. Untuk pengecekan APD-nya juga ya, sepertinya itu sudah dipersiapkan dan sudah lengkap ya. Nanti jangan lupa ketika ada progres, ini dibawa semua ya Mas ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Lalu untuk Mas Zamri atau Mas Rohim ya, selaku pengawas K3 ini bisa seperti tadi yang sudah disampaikan ya ke tim Mas Tega, ini bisa ditambahkan mengenai identifikasi bahaya dan risiko. Mungkin karena masih standby, jadi masih belum terbayang ya untuk di lokasi nanti ini akan ada risiko bahaya seperti apa. Namun bisa dibahas kembali kemarin saat bekerja, mungkin ditemukan apa saja temuan-temuan bahaya yang telah dijumpai. Nah, dari bahaya-bahaya tersebut nanti bisa
dirancang atau bisa kita antisipasi gitu langkah pengendaliannya seperti apa. Nah mungkin untuk safety briefing selanjutnya bisa ditambahkan seperti itu, Mas Rohim, Nazamri. Oke, siap-siap, Mbak. Ya, jadi ditambahkan diskusi atau sharing. Jadi sekedar ngobrol-ngobrol aja antara dari Mas Rohim ke rekan-rekan kantin. Dan tambahan juga untuk karena sekarang kan cuaca masih kadang panas, kadang hujan ya. Lalu juga banyak juga kasus DBD sedang meningkat. Nah ini mohon dijaga untuk kebersihan, kerapihan untuk base camp ya Mas ya. Oke, siap. Nah, jadi kita juga harus tetap mengutamakan mengenai dari sisi kesehatan kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Zamri dan Mas Rohim. Nanti jangan lupa dilakukan safety talk lagi atau safety briefing lagi saat nanti di lokasi pekerjaan ya Mas. Oke, siap. Oke, ya, Mas Pipit monitor. Ya Mbak, dengan saya jadinya Mbak, aku lagi izin ke belakang Mbak, Mas Iqbal. Oke. Ada lagi Mas timnya yang bisa safety briefing? Maaf nih, saya baru join. Tadi yang udah shoot dari Siak dan mana aja ya? Siap Pemilihan sama Bang Zamri. siap, Pak. Oh, 9 sama Siak ya Mas. Iya. Tim Ujung Tanjung nggak join ya Mas? Halo Mas Fel. Halo, Pak. Wah, tim Ujung Tanjung nggak join ya Mas? Udah, Pak. Udah semua, Pak. Udah join. Oh, berarti tadi yang udah baru Tembilahan sama ini ya, Siak ya? Iya. Tinggal Ujung Mungkin Tanjung sama Dipakein, Pak. Oke, Ujung Tanjung mungkin boleh dengan siapa Bang Feb di sini? Muhammad Fadilah. Speakernya. Oke, silakan Mas Muhammad Fadilah. Estimasi proses briefing yang biasa kita lakukan di pagi hari sebelum melakukan dan sudah melakukan progres. Halo Mas Fadilah. Halo Mas Fadilah. Oh, berarti belum ini ya, aktif ya. Kalau untuk lipat kain kan sumber ya Mas Feb. Iya, Pak. Bang Sumber boleh lanjut Bang dengan tim lipat kain aja dulu Bang. Ya, selamat pagi. Kenapa ya Pak? Gimana? Ini lakukan simulasi untuk progres safety briefing K3 sesuai dengan yang kita lakukan di hari setiap harinya Bang sebelum progres. Seperti teman-teman di tadi juga selamat bilang. Baik. Pakai baju. Mungkin Bentar, Pak, kameranya bisa di on kan? Saya Muhammad Fadila. Perkenalan, saya Muhammad Fadila. Saya dari K3. Saya dari PTMSA K3 untuk wilayah WRC Ujung Tanjung. Nah, untuk perlengkapan K3 yang kita miliki, itu kita miliki helm safety, rompi safety, lalu sarung tangan. Sarung tangan ada 2, sarung tangan kain dan sarung tangan karet, sepatu safety, dan Google, dan ada juga ada Google, lalu body harness, dan perlengkapan safety lengkap yang lainnya seperti kon untuk di jalan lalu lintas dan lain-lainnya. Nah, mohon maaf nih Mbak, sebelumnya saya juga cukup kaget kan dengan ada meeting ini karena pemberitahuannya baru pagi ini. Nah, untuk kedepannya kalau saran dari saya sih sebaiknya diberikan di prepare untuk 1 hari sebelumnya supaya kita bisa prepare juga. Gitu sih Mbak. Jadi mohon maaf tadi bukannya kita nggak respon, tapi ya kita prepare juga kaget gitu loh Pak. Oke Mbak, mungkin kita lanjut ke bagian apa nih? Pemberian safety briefing Kak?
Ya, bisa lanjut ke pemberian safety briefing, Mas. Oh, oke. Kalau gitu saya izin untuk pindah keluar dulu ya, untuk matiin kamera dulu sebentar. Saya soalnya lagi di kamar soalnya, Mbak. Oke. Tadi tim Mas Fadila ada berapa orang, Mas? Untuk tim sendiri kita saat ini ada 6 orang, untuk dari 1 3, satu korlap, ada FOT 1, FOC 2, driver 1. Oke, siap. Oke. Ada lanjutan. Jawa Warman. Di sini ada di Jawa Warman selaku koordinator lapangan yang ada di tengah, lalu di sebelah kirinya ada Rizal Effendi, TFOC, di sebelah kanan ada Syafri sebagai FOC. Oke Mbak, kita masuk saja di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tim Tanjung. Hari ini kita akan melakukan safety briefing terkait tentang progres di lapangan. Untuk hari ini karena pekerjaan kita berdekatan dengan bahaya, tolong diperhatikan untuk ketiganya, baik dari teknologi sampai kepala, dari sepatu, helm, rompi, sarung tangan dan juga body harness untuk mengajar kegiatan. Lalu untuk sekali lagi saya ingatkan untuk mendahulukan kepentingan nyawa daripada kepentingan kerjaan, daripada kepentingan alat. Lalu untuk selanjutnya berdoa dulu kepada Tuhan yang masing-masing, pada menurut yang masing-masing, agar pekerjaan kita diberkahi depannya. Terima kasih. Untuk yang sakit, silakan dikatakan sakit dan dipaksakan bekerja. Dan ingat di sini kita bekerja harus mengutamakan tentang kesehatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak. Ya, siap. Terima kasih Mas Fadila sudah bisa safety briefing ya. Ya, ini masih standby juga ya Mas ya? Apa Mbak? Masih standby ya? Belum ada tiket ya Mas? Halo? Untuk tiket sebenarnya untuk hari ini belum ada Mbak. Tapi untuk pengerjaan yang masih sedang SC kayaknya masih ada. Seperti kemarin ada tower yang runtuh di daerah untuk jalur Dumai Bagan Sapi Api. Jadi beberapa hari terakhir kita fokus di sana gitu. Untuk balik antara Dumai Bagan Sapi Api gitu. Hari ini juga masih ke sana Mas? Hari ini sepertinya sudah tidak lagi Mbak untuk 1 bulan ke depan, menunggu tower permanen untuk didirikan oleh pihak PLN. Oke. Untuk APD yang digunakan saat pekerjaan ketinggian apa Mas? APD yang digunakan ada helm, sarung tangan ada 2 macam, yaitu sarung tangan karet dan sarung tangan kain. Lalu ada rompi safety, ada safety shoes, lalu ada Google, untuk itu saja sih Pak, untuk alat safety. Lalu body harness juga ya. Oh, yang digunakan body harness ya, bukan safety belt ya Mas ya? Kalau untuk berjalan tangga kita pakai body harness. Oke, terima kasih Mas Bila, tadi sudah diingatkan juga ya rekan-rekan timnya untuk memperhatikan K3-nya dan tetap mengutamakan kesehatan ya, dengan tidak memaksakan kita di situ Bu David. Nah, mau konfirmasi Mas Fadila, jadi untuk safety talk ini sudah dijadwalkan ya, memang sehari 2 hari sebelumnya gitu dikirimkan ke Mas Pipit gitu ya. Mungkin karena kemarin Mas Pipit juga lagi bed rest, jadi agak terhambat ya untuk koordinasinya gitu. Nah, mungkin selanjutnya juga untuk ke tim rekan-rekan lainnya ini bisa dipersiapkan kembali untuk safety briefing ya.
Jadi untuk safety briefing ini walaupun rekan-rekan standby, tapi dipersiapkan untuk APD-nya, tools kerjanya, lalu dikumpulkan juga untuk rekan-rekan lainnya. Jadi seperti biasanya gitu rekan-rekan melakukan safety briefing di lapangan gitu, walaupun masih standby. Nah karena masih standby juga tidak bosan-bosannya untuk diingatkan untuk melengkapi dokumen kerjanya, lalu APD-nya dan tools kerjanya. Karena di K3 ini tidak ada tindakan perbaikan, melainkan tindakan pencegahan. Jadi kita hanya bisa mencegah suatu hal yang buruk itu terjadi. Nah, makanya jangan bosan-bosan untuk diingatkan dan mengingatkan. Jadi kita sama-sama mengingatkan jika rekannya ini melakukan unsafe action maupun ada unsafe condition di lingkungan kerja. Nah, untuk dari saya itu saja. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah bukan presenter safety briefing. Semoga selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk safety briefingnya. Mungkin yang terakhir ada tambahan dari Mas Anggara, dipersilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Mantap, Bang Pipi. Terima kasih rekan-rekan semua, SBT, SBU sebagai pengawas K3. Rekan-rekan seluruh mitra, mohon dibuka kameranya, coba biar kelihatan semuanya. Nah, Mas Fadila, terima kasih. Baju dipakai. Yang belum pakai baju. Yang belum mandi, jangan mandi dulu. Jadi teman-teman semua, safety briefing ini adalah sesuatu hal yang mandatori dilakukan. Ada atau tanpa kita, ada atau tanpa kami dari SB regional maupun HSC di pusat lakukan safety briefing. Kan nggak ada kerjaan, Pak, belum ada pekerjaan, apa yang mau diomongin. Dalam safety briefing itu tidak harus selalu formal, tidak harus selalu baris berbaris. Tidak harus selalu oke, lanjut Mas. Tidak harus selalu baris berbaris, tetapi lakukan diskusi. Tiap hari itu wajib. Ada atau belum ada pekerjaan. Jadi saat kami lakukan online safety briefing setiap pagi, ini safety briefing paling tidak jam 8 sampai jam 10 paling lama. Dan kami lakukan ini setiap hari kepada seluruh SBO regional, seluruh kantor perwakilan yang sudah terjadwal. Ini sudah terjadwal, berarti sudah ngerti nih teman-teman semua. Sudah ada jadwalnya. Nah, jadi rekan-rekan mitra diharapkan setiap pagi itu lakukan saja safety briefing, diskusi. Nah, tadi juga sudah dilakukan oleh Mas Vega, Mas Fadilah, Mas Zamri. Tanpa harus memang formal. Apa sih gunanya? Nah, gunanya itu diskusikan unsafe action dan condition di lapangan yang akan kira-kira kita lalui ataupun yang pernah terjadi. Nah, supaya kita sama-sama tahu nih timnya review. Oh, Bang, kemarin ada yang kesetrum Bang di sana Bang. Bang, kemarin tiang yang di sana miring Bang. Apalagi dilipat kain tuh, dilipat kain tiangnya banyak yang miring di bukit-bukit Bang. Ini lakukan diskusi itu. Jadi kami hanya memonitoring dan memantau bahwa rekan-rekan semua sekarang sudah melakukan safety briefing secara konsisten. Fungsi yang paling akhirnya apa? Tindakan pencegahan, Mas Fadilah, Mas Jamrin, Mas Vega. Karena betul tadi kata Mbak Ica, Mbak Anissa, tidak ada tindakan perbaikan. Kalau sudah celaka, ya sudah. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan. Maka dari itu maksimalkan tindakan pencegahan. Nah, kurang lebih itu saja dari saya. Terima kasih. Mas Fadilah, ada pertanyaan? Senyum-senyum sepertinya. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin nanya nih, sebenarnya kita di Icon Plus ini selaku vendor kita di MSA, terutama vendornya Icon Plus, itu sebenarnya pengerjaan satu hari itu berapa jam ya Pak? Mohon maaf sebelumnya, karena ini menyangkut kepada kesehatan tenaga kerja yang mungkin bisa dapat progres yang berhari-hari. Nah, saya memikirkan tentang keadaan-keadaan yang akan menyebabkan kecelakaan seperti fatigue dan kelelahan. Nah, ditambah dengan support tim yang hanya 6-7 orang. Lalu bagaimana tuh Pak? Seperti adanya pelanggan-pelanggan yang dalam jumlah skala besar lah, seperti PLN, PBR, dan lain gitu. Itu gimana dong Pak?
Kalau pengerjaannya harus berhari-hari, bagaimana bagusnya? Ya, rekan-rekan semua, saya akan menjawab dari sisi K3. Kalau nanti out of scope dari kekurangan orang, kekurangan alat, dan lain sebagainya, diskusikan dengan pengawas pekerjaannya. Ya. Yang pasti dari sisi K3, utamakan keselamatan dan kesehatannya. Jam kerja sudah jelas diatur. Paling lama 8 jam dalam 1 hari. Jika ada pertambahan atau penambahan jam kerja, diskusikan dengan pengawas K3-nya sesuai dengan aturan yang ada di peraturan tenaga kerjaan kita. Jikapun nanti ada unsafe condition, ini salah satunya adalah unsafe condition ya, kondisi tidak aman yang menyebabkan teman-teman semua celaka adalah kelelahan Betul, atau adalah terlalu letih dalam bekerja. betul Pak. Mohon istirahatkan sejenak. Jika tidak kuat, mohon diskusikan. Pasti akan ada solusi antara mitra dengan Icon Plus. Karena ini sudah tidak ditoleransi kembali. Banyak hal-hal kecelakaan kerja yang dianalisa di Indonesia ini karena kelelahan atau jam-jam rawan. Ini juga harus diketahui oleh rekan-rekan mitra semua. Jam-jam rawan di kita untuk siang hari jam 12 sampai jam 1 siang. Wajib istirahat. Jangan ada kata tanggung. Jangan ada kata masih kuat, masih segar. Istirahatkan dulu tubuhnya. Lalu jam 5 sampai jam 7 malam. Dan yang terakhir jam 4 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Nah, ini istirahatkan. Karena tubuh kita juga perlu istirahat untuk mengoptimalkan kembali pekerjaan kita yang harus kita kerjakan. Gitu Mas Fadil. Oh, oke Pak, kalau gitu. Berarti kalau istirahat malamnya bisa dikatakan jam 4 sampai jam 6 tadi ya Pak? Itu yang ada di jam-jam kritikal. Yang biasanya kalau kami analisis ada kecelakaan di jam tersebut Mas Fadil. Oh iya. Nah, jam 12 sampai jam 1 siang itu trik-triknya panas matahari. Nanti jam 5 sore sampai jam 4, jam 5 sampai jam 7 malam itu masanya transisi dari siang ke malam. Lalu masalah kelelahan karena sudah begadang dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Istirahatkan dulu sejenak. Untuk yang muslim silakan beribadah sesuai agamanya. Untuk yang non-muslim silakan istirahat. Refreshkan tubuhnya dulu. Nah, jika sudah fit kembali silakan bekerja kembali. Nah, ini juga banyak temuan nih saat kami lakukan safety patrol. Teman-teman Mas Fedilah tahu nggak ada online safety patrol setiap hari? Setiap hari, Pak? Setiap hari kami lakukan. Mungkin Mas Fadilah belum kena safety patrol di kami. Kalau kami lakukan safety patrol dan Mas Fadilah sedang bekerja jam 12:30, kami suruh berhenti. Karena memang itu jam-jam rawan. Tapi kami tidak ada safety patrol jam 4 pagi, Mas Fadilah. Ya. Jadi paling ada yang sore ataupun yang siang hari. Nah, gitu ya, Mas Fadilah. Oke. Terima kasih. Tapi Pak, dalam satu hari kan ada 24 jam. Dari 24 jam itu artinya dibolehkan istirahat selama 6 jam di jam-jam yang berbeda ya? Harusnya timnya beda, Mas Fadilah. Masuk jam 8, pulangnya pagi, kerjanya itu lagi. Nah, kalau misalnya dapat pelanggan besar, biasanya kayak gitu tuh, Pak. Diskusikan dari ya. lapangan seperti itu. Nanti dengan teman-teman SBU ya. Iya. Nah, jangan sampai karena ada di-push terus soalnya, Pak. Ya. Tahu nggak mana yang lebih penting antara K3 dan target pekerjaan, Mas Fadilah? Pastinya nyawa, Pak. Bukan jadi, pekerjaan. Tapi ingat, jangan juga keselamatan dan kesehatan kerja menjadi alasan teman-teman semua. Kita harus jalan berbarengan. Jiwa manusia tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Betul, tapi Pak. antara keselamatan dan kesehatan kerja, kita harus jalan beriringan. Supaya target pekerjaan kita tercapai, jiwa kita juga selamat. Ya, saya mau simulasikan Mas Fadilah sama dengan pembalap mobil. Pembalap mobil Michael Schumacher aja ngegas secepat-cepatnya. Tetapi kalau dia lihat unsafe condition di sekitarnya, dia akan melakukan pengereman. Nah, fungsi rem ini K3-nya Mas Fadilah. Tidak juga harus direm lama-lama. Kalau dikira sudah aman unsafe condition-nya, istirahat sejenak, silakan maju lagi dan gas lagi. Supaya target-target kita tercapai sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan. Gitu ya Mas Fadilah ya. Ya Pak, terima kasih pengarahannya ya Pak. Ya, semoga kedepannya lebih K3 lah kita kedepannya ya Pak dalam bekerja. Dan yang paling penting rekan-rekan semua ingat, kita memang kerja nggak di arus tenaga listrik nih.
Ya. Kita nggak hubungan dengan arusnya, tetapi mayoritas kecelakaan kerja yang terjadi pun karena sengatan listrik. Nah, itu ya yang perlu ketahui. Jadi jangan banyak diskusi ke kami, bahwa Pak, kita kan nggak hubungan dengan arus listriknya, kita di bawahnya. Kita sudah jarak aman 1,5 meter dengan tegangan rendah, betul. Tetapi hati-hati, kita tetap harus memperhatikan karena itu adalah area tenaga listrik. Dan yang terakhir, aset-aset PLN kita sama-sama ketahui, tidak 100% juga aman. Teman-teman PLN juga kalau melakukan pemajatan, pemeliharaan, pemasangan, dan penarikan tetap melakukan analisis terlebih dahulu di area tenaga listriknya. Dan penting, dasar yang terakhir alat pelindung diri. Baru saja tuh tadi pagi diketemukan lagi tidak memakai tangga yang melalui fiber. Ini rekan-rekan semua di sini sudah pakai tangga fiber belum? Mas Padilla, tangganya sudah fiber apa aluminium? Di sini tangganya alhamdulillah sudah. Apa tangga bambu? Enggak, Pak. Oh enggak. Tangga bambu Kira kan enggak tangga safety, Pak. bambu. Nah, makanya. Itu yang paling penting. Dan tadi juga sudah dijelaskan sama teman-teman SBU. Di kontrak ada loh tangga fiber. Itu lakukan karena untuk keselamatan teman-teman sendiri. Ya, itu saja dari saya, Mas Padilla. Terima kasih teman-teman. Ya, semua. Pak. Sama-sama, Pak. Rekan-rekan SBU sebagai pengawas ketiga, mudah-mudahan kita bisa saling terus mengingatkan. Karena dengan mengingatkan, kita akan selalu aware betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Itu saja. Terima kasih rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Pagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Anggara atas tadi tambahan dan arahan dan jawaban atas pertanyaan Mas Padilla ya. Semoga menjawab Mas Padilla dan semoga bisa memberi kita pengetahuan lebih ya mengenai latihan. Nah, mungkin bisa kita cukupkan ya agar rekan-rekan juga bisa melanjutkan progres pekerjaan. Semoga segala progres hari ini dilancarkan dan kita selalu senantiasa diberikan perlindungan. Mungkin kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Mas Pipit. Terima kasih semuanya ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, wabarakatuh.